Baiklah, perkenalkan kami Nova Ranti Kalimbong dan Jenny Tau Soeharta akan menjelaskan mengenai origin, formation, and occurrence of tropical residual soil. Sebagai pendahuluan, tanah merupakan bagian dari lapisan atmosfer di kerak bumi yang letaknya berada di posisi paling atas. Menurut pendekatan pedologi, pengertian tanah merupakan lapisan paling atas permukaan yang berasal dari material induk yang telah mengalami perubahan alami, baik akibat erosi, pelapukan, dan transportasi. Dari proses pembentukan tersebut, bermacam jenis tanah kemudian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tanah residu dan tanah endapan. Tanah residu akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kali ini. Menurut McCarthy tahun 1993, tanah residu adalah tanah yang terbentuk dari batuan atau akumulasi bahan organik dan tetap berada di tempat pembentukannya. Umumnya, tanah residual mengalami proses pelapukan secara alami, baik fisika, kimia, dan biologi, tanpa melalui proses transportasi atau pengangkutan. Ciri tanah residual cenderung rapuh, terutama di wilayah beriklim tropis seperti di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu faktor pembentuk tanah residu. Faktor pembentuk tanah residu dimulai dari bahan induk yang berlanjut untuk jangka waktu yang sangat lama, yang memakan waktu 1000 tahun atau lebih. Faktor pembentukan tanah terjadi saat batuan induk mengalami pelapukan dan atau diangkut, diendapkan, dan bahan tersebut diubah menjadi tanah. Berikut merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah yang telah kami ringkas dan pembahasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan eh, lebih lanjut. Yang pertama, iklim. Komponen iklim seperti suhu dan curah hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah. Iklim suatu daerah mempengaruhi proses pelapukan yang mempengaruhi proses pembentukan dan kecepatan tanah. Tanah cenderung menunjukkan korelasi geografis yang kuat dengan iklim terutama pada skala global. Hal ini disebabkan oleh karena daerah iklim yang berbeda mengembangkan tanah sisa atau tanah residu dengan karakteristik yang sangat berbeda sebagai akibat dari pola suhu dan curah hujan yang berbeda. Sebagai contoh, batu gamping di iklim gurun yang kering mengalami pelapukan yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan batu gamping yang berada di iklim tropis yang menunjukkan pelapukan sangat banyak. Yang kemudian faktor geologi, ini mengacu pada bahan mineral yang tidak terkonsolidasi atau bahan organik dari mana tanah terbentuk. Sebagai contoh, jika tanah terbentuk dari daerah dengan batuan besar atau disebut batuan induk dari batu pasir merah, maka tanah tersebut juga akan berwarna merah dan memiliki rasa yang sama dengan bahan induknya. Laju pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh batuan induk yang kita ketahui batuan itu terdiri atas tiga jenis utama berdasarkan pembentukannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Setiap kelompok mengandung berbagai jenis batuan yang berbeda satu sama lain, baik secara komposisi kimia, tekstur, dan atau keduanya. Selanjutnya itu faktor pembentukan tanah dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi dan topografi suatu daerah. Bentuk permukaan tanah, kemiringan dan posisinya pada bentang alam sangat mempengaruhi jenis tanah yang terbentuk. Pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh aliran permukaan atau kedalaman permukaan air. Tanah yang berkembang di dataran tinggi dan daerah miring umumnya memiliki drainase yang berlebihan atau drainase yang baik. Lereng yang curam dan panjang berarti air akan mengalir lebih cepat dan berpotensi mengikis permukaan lereng. Pengaruh yang lain yaitu aktivitas biologis. Tumbuhan dan hewan memainkan peran penting dalam pembentukan tanah. Kontribusi utama mereka adalah menyediakan bahan organik yang tergabung dengan bahan induk yang lapuk, terutama di bagian atas regolit. Selain itu, kegiatan manusia seperti bercocok tanam, membajak lapisan, penggunaan pupuk, irigasi, dan praktek drainase juga sangat mempengaruhi sifat kimia dan tanah dan proses pembentukannya. Faktor yang terakhir yaitu waktu. Waktu merupakan faktor penting dalam pembentukan tanah karena menentukan sejauh mana faktor lain mengalami perubahan atau mampu mengekspresikan diri. Ketebalan lapisan tanah dan perubahan kimiawi yang terjadi antara lain tergantung pada waktu terjadinya proses pembentukan tanah. Berikut merupakan faktor-faktor yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tanah yang diadaptasi dari Thomas tahun 1974.
Oke, selanjutnya ini mengenai pelapukan dan tanah residu. Tanah residu ini diproteksikan sebagai residu yang dihasilkan dari pelapukan batuan selama periode waktu tertentu, di mana tanah ini adalah produk dari pelapukan in situ dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dikarenakan tanah ini mengalami sangat sedikit atau tidak adanya transportasi selama atau setelah pembentukannya, ditemukan lebih atau kurangnya menutupi batuan induk. Ini pernyataan menurut dari Singh dan Kataria 1980. Dan batuan dan mineral yang berbeda menunjukkan ketahanan yang berbeda terhadap pelapukan sebagai fungsi dari struktur dan komposisi mineralnya. Mineral sendiri itu suatu kristal yang terbentuk secara alami, yang terdiri dari satu atau lebih unsur kimia. Beberapa mineral mengalami pelapukan lebih cepat dari yang lain, tergantung pada uh, stabilitas dari mineral tersebut. Kemudian ini ada produk dari pelapukan dari mineral pembentuk batuan. Dibagi berdasarkan mineral primer, sisa, dan ion yang terlarutkan. Kemudian ada produk dari pelapukan dari batuan induknya. Itu dibagi berdasarkan jenis batuannya, kemudian dijelaskan berdasarkan produk yang dihasilkan dari batuan tersebut. Contoh dasarnya ini, misal basal ini produknya mineral lempung, batuan asalnya begitu. Selanjutnya ini mengenai Kabupaten Sarolangun, yang tepatnya ini merupakan kaplingan dari saat saya mapping dengan topografi wilayah Kabupaten Sarolangun ini bervariasi dari daerah dataran, bergelombang sampai ke berbukit-bukit. Kemudian wilayah bagian utara umumnya datar hingga bergelombang. Kemudian wilayah bagian timur datar, bergelombang, dan wilayah bagian selatannya berbukit-bukit. Sedangkan wilayah bagian barat datar, bergelombang. Kemudian Kabupaten Sarolangun ini memiliki iklim tropis basah dengan temperatur kisaran 200 sampai 300 derajat Celcius dan curah hujan antara 2.400 sampai 2.500 mili per tahunnya. Kemudian temperatur udara rata-rata tercatat sebesar 240 derajat Celcius dengan suhu tertinggi ini 320 derajat pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Desembernya yaitu 200. Kemudian ini peta geologi Sarolangun dengan tiga formasi. Pada petakan saya ini ada KJP, JA, dan TOMP. Dengan hasil batuan yang saya dapatkan itu umumnya batuan sedimennya itu berupa batuan pasir. Untuk batuan metamorfnya itu ada sabak dan filit, dan batuan pasir itu. Kemudian untuk eh, peta jenis tanahnya ini, untuk kaplingan itu sendiri umumnya itu sifatnya akrisol, di mana akrisol ini sangat cocok sekali dengan keadaan yang ada di Indonesia, yang mana tanah ini sifatnya berdasarkan rujukan dan referensi WRB. Ini tanah ini memiliki tanah yang kaya akan tanah liat, dan eh, iklimnya sama dengan iklim yang ada di petakan saya, iklimnya tropis, itu lembab, sehingga sangat cocok dengan klasifikasi kalau petakan saya ini eh, tanahnya bersifat agrisol gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, berikut merupakan pembahasan dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Saya dan rekan saya Dini Tawab Suharta mengucapkan terima kasih.